Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, dimulai. Berdoa dicukupkan. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Sekarang ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Untuk yang hadir boleh mengangkat tangannya dan bilang hadir ya. Ana, Caca, Gina, Meita, Nadia, Naurin, Quinsha, Sahla. Oke, alhamdulillah semuanya masuk ya. Gimana? Anak-anak sudah siap menerima materi hari ini? Oke, bagus. Nah, hari ini kita akan mempelajari penjumlahan dan pengurangan aljabar. Nah, sebelumnya apakah masih ingat materi di pertemuan sebelumnya? Ya, betul. Sebelumnya kita sudah mempelajari bentuk-bentuk aljabar, unsur-unsur aljabar, dan juga suku sejenis dan suku tidak sejenis. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan mengenai materi sebelumnya? Ya, betul banget. Materi sebelumnya itu sangat berkaitan dengan materi hari ini, terutama materi suku sejenis dan suku tidak sejenis. Nah, untuk kalian lebih mengingat kembali atau lebih memahami, mari kita mereview sedikit mengenai materi suku sejenis dan suku tidak sejenis. Baik, mari kita mereview sedikit mengenai materi sebelumnya, yaitu suku sejenis dan suku tidak sejenis. Apa sih bedanya? Nah, suku sejenis yaitu suku yang memiliki variabel yang sama dan pangkat variabelnya sama. Nah, berarti variabel serta pangkat dari variabelnya itu harus sama. Kalau untuk koefisiennya bisa jadi berbeda, bisa jadi positif atau negatif, atau sama-sama positif atau sama-sama negatif. Nah, berbeda dengan suku tidak sejenis. Kalau suku tidak sejenis itu adalah suku yang memiliki variabel yang berbeda atau pangkat variabelnya tidak sama. Jadi kayak misalnya X dengan X pangkat 2 itu bisa disebut dengan suku tidak sejenis. Nah, agar kalian lebih memahami atau mengingat kembali dengan materi sebelumnya, mari kita lihat contohnya. Nah, di sini ada 12A dikurang 9B dikurang 8AB ditambah 7B dikurang 4A. Di sini kita akan mengidentifikasi manakah yang suku sejenis dan suku tidak sejenisnya. Nah, yang pertama kita lihat suku-suku sejenis yang tadi syaratnya adalah harus memiliki variabelnya sama dan juga pangkat yang sama. Nah, yang pertama itu adalah 12A dan negatif 4A. Nah, di sini bisa terlihat bahwa variabelnya itu sama, yaitu A dan A, dan pangkat dari variabelnya itu adalah 1, jadi dia termasuk ke suku sejenis. Selanjutnya adalah negatif 9B dan 7B. Nah, walaupun di sini ada yang negatif dan ada yang positif, tapi kita bisa lihat bahwa variabelnya itu sama, yaitu B dan juga berpangkat 1. Nah, selanjutnya kita lihat lagi nih suku-suku yang tidak sejenis. Nah, sebenarnya banyak, tapi di sini kita hanya akan menyebutkan sebanyak 3 saja, yaitu yang pertama 12A dan negatif 9B. Nah, di sini terlihat ya bahwa variabelnya itu berbeda, yang satu A, yang satu B, kayak gitu. Selanjutnya lagi, nah di sini yang negatif 8AB dan 7B, bisa dilihat bahwa variabelnya juga berbeda, yang satu AB, yang satu B, jadi dia termasuk tidak sejenis. Selanjutnya yaitu negatif 4A dan negatif 8AB. Nah, di sini juga terlihat ya bahwa yang variabel satunya itu A, satunya lagi AB, makanya disebut variabel disebut suku tidak sejenis. Nah, walaupun di sini sama-sama negatif, tapi karena variabelnya itu berbeda, jadi dia termasuk ke suku tidak sejenis. Nah, selanjutnya nih, contoh berikutnya yaitu 7P pangkat 2 ditambah P pangkat 2Q dikurang 11P pangkat 2 ditambah P pangkat 2Q ditambah 12P Q pangkat 2. Nah, di sini kita akan mengidentifikasi mana yang suku sejenis dan suku tidak sejenis. Nah, yang pertama yaitu suku sejenisnya.
Di sini kalian sudah memahami ya bahwa harus variabelnya sama dan pangkat variabelnya sama. Nah, di sini ada 7P pangkat 2 dan negatif 11P pangkat 2. Selanjutnya yaitu 8P pangkat 2 Ki dan P pangkat 2 Ki. Untuk yang suku tidak sejenisnya, di sini kita akan menyebutkan hanya dua saja. Yang pertama yaitu 7P pangkat 2 dan 8P pangkat 2 Ki. Serta selanjutnya 12P Ki pangkat 2 dan negatif 11P pangkat 2. Nah, gimana nih? Kalian sudah hafalkan dan sudah paham juga mengenai suku sejenis dan tidak sejenis. Nah, kenapa sih materi ini itu penting untuk materi yang akan kita pelajari hari ini? Oke, materi hari ini kan tadi sudah di-spill ya, bahwa hari ini kita akan mempelajari penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, di sini mari kita lihat, operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar hanya dilakukan pada suku-suku sejenis. Caranya, jumlahkan dan kurangkan koefisien pada suku-suku sejenis tersebut. Nah, bisa dilihat bahwa materi suku sejenis dan tidak sejenis itu akan sangat berguna untuk materi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Oke, kita akan melanjutkan ke latihan soalnya. Nah, di sini perintahnya itu sederhanakan bentuk aljabar berikut. Pertama, yang kita harus ingat bahwa yang bisa dijumlahkan dan dikurangkan adalah yang suku sejenis. Mari kita lihat di nomor 1. Di sini 3A ditambah 5A. Kita lihat variabelnya A dan di sini juga A. Dan juga pangkatnya itu sama-sama pangkat 1. Berarti dia suku sejenis. Jadi dia bisa dijumlahkan. 3A tambah 5A, di sini kita sebenarnya bisa menjumlahkan dulu koefisiennya. 3 ditambah 5 yaitu 8, baru selanjutnya karena sama variabelnya jadi dia 8A. Jadi yang dijumlahkan adalah hanya koefisiennya saja. Nah, kita lihat yang nomor 2. Di sini nomor 2 adalah 10x pangkat 2 dikurangi 7x pangkat 2. Kita lihat variabelnya, di sini variabelnya x. Dan kita lihat juga pangkatnya, sama-sama pangkat 2, berarti dia suku sejenis, berarti dia bisa dikurangkan. Nah, di sini kita hanya mengurangkan koefisiennya saja. 10 dikurang 7 yaitu 3. Variabelnya kita hanya tinggal mengikuti saja. X pangkat 2. Jadi hasilnya adalah 3x pangkat 2. Nah, kita lihat lagi nih untuk yang nomor 3. Nomor 3 ini ada 10A ditambah 8B dikurang 2A. Nah, di sini kita lihat bahwa ada dua variabel, yaitu ada A dan variabel B. Nah, tapi kita lihat lagi yang di belakangnya, yaitu ada A, berarti dia sejenisnya sama yang 10A nih. Bisa kita mengelompokkan terlebih dahulu yang variabelnya sama. Kayak misalnya nih, 10A, baru setelah itu kita tulis yang dikurang 2A, baru ditambah 8B. Nah, di sini kita bisa melakukan operasi pengurangan. Kenapa? Karena sukunya sejenis, sama-sama A dan pangkatnya 1 variabelnya. Nah, di sini kita 10A dikurang 2A yaitu 8A. Nah, untuk ditambah 8B kita bisa tulis kembali. Kenapa? Karena tidak ada yang sama lagi sama yang B. Makanya kita hanya menghitung yang A-nya saja. Jadi hasilnya adalah 8A ditambah 8B. Oke, sebelum kita melanjutkan nomor 4 dan 5, bagaimana? Apakah ada yang mau ditanyakan dari soal contoh dari nomor 1 sampai 3? Oke, alhamdulillah sudah paham ya semuanya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, itu boleh banget. Nah, sekarang kita lanjutkan ke nomor 4 dan 5. Perintahnya masih sama, yaitu sederhanakan bentuk aljabar berikut. Yang nomor 4, 15x pangkat 2 dikurang 9x ditambah 2x pangkat 2 ditambah x. Nah, di sini kita akan mengelompokkan yang sejenis, yaitu yang variabelnya sama dan juga pangkatnya yang sama. Pertama, di sini ada 15x pangkat 2. Kita cari nih yang sama, yang x pangkat 2, yaitu ini ditambah 2x pangkat 2. Selanjutnya kita bisa menuliskan yang dikurang 9x lalu ditambah x sama dengan. Nah, di sini karena kita sudah mengelompokkan yang suku sejenis, kita bisa menjumlahkan atau mengurangkan dari koefisiennya. Bisa dilihat yang x pangkat 2 di sini ada 15x pangkat 2 ditambah 2x pangkat 2. Jadi kita hanya tinggal menambahkan 15 tambah 2 yaitu 17. Nah, 17 kita mengikuti variabelnya yaitu x pangkat 2. Selanjutnya, kita bisa lihat di sini ada negatif 9x ditambah x. Kita tinggal menambahkan yang
koefisiennya saja, yaitu negatif 9 ditambah 1. Negatif 9 ditambah 1 hasilnya yaitu negatif 8. Nah, di sini kita tinggal menuliskan lagi variabelnya. Jadi bentuk sederhana dari soal nomor 4 yaitu 17x pangkat 2 dikurang 8x. Nah, selanjutnya kita lihat yang nomor 5. Nomor 5 di sini negatif 11m dikurang 7n dikurang 6m ditambah 9n. Seperti tadi kita akan mengelompokkan yang sejenis, yaitu 11 negatif 11m. Kita lihat lagi mana yang m, yaitu dikurang 6m, terus di sini dikurang 7n, lalu setelah itu ditambah 9n. Nah, di sini kita tinggal mengurangkan koefisiennya saja, yaitu negatif 11 dikurang 6. Hasilnya adalah negatif 17m. Lalu selanjutnya negatif 7 ditambah 9 yaitu positif 2n. Jadi bentuk sederhana dari nomor 5 adalah negatif 17m ditambah 2n. Nah, bagaimana sampai sini? Sudah paham? Oke, alhamdulillah ya. Kalau mau bertanya boleh di selanjutnya. Oke, ini ada soal yang harus kalian kerjakan. Ada 5 soal, kalian boleh bekerja sama dengan teman atau bisa juga bertanya kepada ibu kalau misalnya ada yang mau kalian tanyakan. Semangat mengerjakannya, kalian pasti bisa. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah terlaksanakan dengan lancar. Semoga kalian mengerti materi yang telah disampaikan hari ini. Tapi kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyakan, itu boleh banget setelah pulang sekolah atau melalui WhatsApp ataupun di pertemuan berikutnya. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Kalian bisa untuk melihat dulu materi yang sudah disediakan, boleh dipelajari di rumah. Untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.